Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan membahas materi mengenai usaha, energi, dan daya. Nah, mungkin materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP, tapi sekarang di SMA ini akan lebih pada cara menghitungnya ya, proses kuantitatifnya yang lebih diperhatikan. Nah, oke, yang pertama saya ingin jelaskan dulu definisi atau pengertian dari usaha itu sendiri. Secara fisika, usaha itu adalah hasil kali gaya yang searah dengan perpindahan bendanya. Jadi kalau misalkan ini adalah perpindahan benda itu adalah jaraknya, ada gaya, ada perpindahan, maka dikatakan benda itu melakukan usaha. Jadi syaratnya sebuah benda itu melakukan usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Nah, di sini misalkan ada sebuah balok ditarik dengan gaya sebesar F yang membentuk sudut sebesar theta. Setelah ditarik, benda itu berpindah sejauh S ke arah sini. Nah, maka dikatakan balok ini melakukan usaha. Besarnya usaha bisa kita hitung menggunakan persamaan W sama dengan F kali S kali cos theta nilainya. Dengan W ini adalah usaha dalam satuan Joule, F-nya adalah gaya dalam satuan Newton, S-nya adalah perpindahan dalam satuan meter, theta-nya adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya. Ini theta-nya. Nilai usaha itu bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Nilai usaha itu bernilai positif jika arah gaya searah perpindahan. Usaha atau W akan bernilai negatif jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan kasih contoh soalnya mengenai proses perhitungan usaha. Contohnya, nah dari gambar ini, ya ini ada balok dikenai dua buah gaya, ada F1 20 Newton yang membentuk sudut terhadap arah horizontal 37 derajat dan F2 yang gayanya arahnya mendatar besarnya 10 Newton. Masa baloknya 4 kg. Jika balok berpindah ke kanan sejauh 100 meter, maka usaha balok adalah titik. Karena di sini ada dua gaya, berarti nanti usahanya juga ada dua. Usaha yang dilakukan oleh gaya pertama kita simbolkan sebagai W1 itu sama dengan F1 kali S kali cos theta. Di mana F1-nya nilainya adalah 20 Newton. Nah, di sini kan jaraknya dia berpindah sejauh 100 meter, berarti dikali 100 sudutnya adalah 37 derajat terhadap arah perpindahan cos 37. Nah, nilai F1 itu positif. Kenapa? Karena arah F1 adalah ke kanan. Dia searah dengan perpindahannya. Karena dikatakan di soal, jika balok berpindah ke kanan, berarti ke arah kanan. Sehingga F1 itu nilainya positif. Karena dia searah dengan arah perpindahan dari si baloknya. Nah, kalau kita kalikan, ini 20 dikali 100, cos 37 adalah 0,8. Hasilnya adalah 1600 Joule nilainya. Kemudian W2. W2 itu menggunakan rumus F2 dikali S dikali dengan cos theta. F2 itu bernilai negatif, arahnya ke kiri karena arah gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Maka nanti nilai usahanya akan bernilai negatif, yaitu min 10 dikali jarak yang ditempuhnya atau perpindahannya 100 meter dikali sudutnya. Karena ini arah gayanya mendatar nih. Karena arah gayanya mendatar, maka sudutnya adalah 0 derajat, cos 0 derajat. Jadi kalau dikaliin cos 0 adalah 1 dikali 100 dikali min 10 hasilnya min 1000 Joule. Nah, maka usaha total yang dilakukan oleh balok ini itu adalah W total sama dengan W1 ditambah W2, yaitu 1600 ditambah min 1000 jadinya 600 Joule. Nah, itu contoh untuk menghitung proses usaha energi. Berikutnya, energi. Nah, mungkin kamu bertanya apa sih yang dimaksud dengan energi? Secara fisika, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik dulu ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Untuk menghitung energi kinetik benda, kita menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Rumusnya. Dengan M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Kemudian energi potensial.
Apa itu energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau karena posisinya. Nah, untuk menghitung energi potensial, kita menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. M-nya massa, G-nya gravitasi. Kalau tidak disebutkan gravitasi nilainya selalu 10, H-nya adalah 10, H-nya adalah ketinggian dalam satuan meter. Nah, gabungan dari kedua-duanya ini disebut dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik. Atau bisa kita tulis EM atau energi mekanik sama dengan EP ditambah dengan EK. Di mana EP-nya energi potensial, EK-nya adalah energi kinetik. Contohnya, sebuah mobil masanya 800 kg melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Energi kinetik mobil adalah titik-titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama ada massa M. Di sini massanya adalah 800 kg. Kan kecepatannya ini masih dalam satuan kilometer per jam. Harus kita ubah ke satuan internasional yaitu meter per sekon. Berarti 72 km per jam. Jamnya ini dibikin jadi 1 aja karena ini per jam ya, berarti per 1 jam. Berarti 72 per 1 km per jam diubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter itu dikali dengan 1000, jadinya 72 dikali 1000 jadinya 72.000 meter. 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Kalau kita bagi 72.000 dibagi 3.600 itu sama dengan 20 meter per sekon. Berarti 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kalau kita ubah atau kita konversi kecepatannya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa EK-nya atau energi kinetiknya. Nah, rumus energi kinetik tadi sudah dijelaskan yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Sama dengan setengah dikali M-nya 800, V-nya 20 pangkat 2. Ini berarti setengah dikali 800 yaitu 400 dikali 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 adalah 400. 400 dikali 400 di sini adalah 160.000 Joule. Nah, ini besar energi kinetik yang dimiliki oleh mobil ketika sedang melaju tersebut. Berikutnya, teorema usaha energi. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial atau perubahan energi kinetik. Jadi nanti untuk menghitung usaha itu ada dua cara. Kalau diketahui kecepatan, maka pakai rumus W sama dengan delta EK sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kalau diketahuinya ketinggian, maka pakai energi potensial. Maka W-nya sama dengan delta EP, perubahan energi potensial, sama dengan M kali G kali delta H, atau sama dengan M kali G H2 dikurang H1. Ingat ya, di sini kita ambil nilainya selalu positif ya. Saya ambil jadi nanti yang tinggi, yang ketinggian yang besar dikurangi ketinggian kecil untuk delta H-nya atau ketinggiannya. Contohnya, sebuah mobil melaju dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Jika massa mobil adalah 1000 kg, maka usaha mesin mobil adalah titik-titik. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di situ dikatakan mobilnya melaju dari keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti kan kecepatan awalnya bernilai 0 kan dari keadaan diam. VO-nya sama dengan 0 meter per sekon. Percepatan ini adalah simbolnya adalah A, acceleration. Ini berkaitan dengan materi di materi sebelumnya ya, mengenai GLBB. Jadi kalian pelajari lagi di situ karena berkaitan dengan usaha energi. A-nya atau percepatannya adalah 5, berarti ditulis A-nya 5 meter per sekon kuadrat, T-nya adalah 10 sekon, ya, T-nya 10 sekon. Berapa W-nya atau usahanya? Nah, untuk menghitung W-nya, langkah pertama, kita harus cari dulu berapa kecepatan akhirnya dengan menggunakan rumus GLBB. Nah, untuk menghitung kecepatan akhir dari benda, kita menggunakan persamaan Vt sama dengan Vo ditambah A kali T. Nah, ini adalah rumus GLBB. Vt itu kecepatan akhir, Vo kecepatan awal, A-nya percepatan, T-nya waktu. Dengan mensubstitusi nilai-nilainya, Vo-nya 0, A-nya 5, T-nya 10, maka akan didapatkan Vt-nya adalah 5 dikali 10 tambah 0, berarti 50 meter per sekon. Nah, ini berfungsi sebagai V2-nya. Karena di sini di soal yang berubah adalah kecepatan, maka menghitung usahanya pakai EK. Kalau yang berubahnya adalah ketinggian, baru pakai EP ya, energi potensial. Itu yang kuncinya di situ. Jadi tergantung, kalau yang berubahnya itu ada kecepatan, maka pakailah rumus
menghitung usahanya adalah EK. Kalau di soal diketahuinya yang berubah adalah ketinggian, maka pakai energi potensial. Nah, kan di sini yang diketahuinya adalah berubahnya adalah kecepatan, yaitu dari 0 kecepatannya sampai 50. Maka W sama dengan delta EK. Delta EK-nya sama dengan setengah kali M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Sama dengan setengah kali masanya 1000, V2-nya ini VT-nya 50/42, V1-nya 0 karena dari keadaan diam, ya, 0/42. Kita kaliin setengah dikali 1000 adalah 500, 50 kuadrat adalah 2500, dikalikan jadinya 101.250.000 Joule. Nah, ini besar besar usaha yang dilakukan oleh mobil tersebut. Hukum kekekalan energi mekanik. Tadi sudah dijelaskan bahwa energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari EP dengan EK. Itu dinamakan dengan energi mekanik. Bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik itu berbunyi, energi mekanik di setiap titik itu bernilai tetap kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, di sini misalkan ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Maka kalau misalkan dia dijatuhkan dari kondisi diam, ya, maka awalnya dia energi kinetiknya bernilai 0, energi potensialnya bernilai mgh kalau dia ketinggiannya diketahui sebesar h. Makin ke bawah itu nanti energi potensialnya akan makin berkurang, tetapi energi kinetiknya makin besar, jadi ada energi kinetiknya. Nah, nanti di sini pada saat di sini kedudukannya EP-nya lebih besar dari EK. Ketika di posisi tengah-tengah, ya, posisi tengah-tengah dari jarak H ini, itu EP-nya akan sama dengan EK. Ketika sampai di sini, EP-nya kurang dari EK. Nah, ketika sampai di bawah, berarti nanti energi potensialnya 0, energi kinetiknya maksimal, yaitu setengah MV kuadrat nilainya. Nah, tadi sudah dijelaskan bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di setiap titik bernilai tetap. Artinya di titik sini 1, titik kedua, titik 3, titik 4, titik 5, energi mekanik akan bernilai tetap asal tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Yang dimaksud dengan gaya luar itu adalah seperti misalkan ada angin, maka itu nanti akan mempengaruhi dari pergerakan bola ini. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik bisa kita tulis persamaannya, yaitu energi mekanik di titik 1 akan sama dengan energi mekanik di titik kedua, atau saya tulis FM1 sama dengan EM2. EM1 berarti EK1 tambah EP1, EM2 menjadi EK2 tambah EP2. Kalau jabarkan lagi, EK1 jadinya setengah MV1 kuadrat, EP1 adalah MGH1 sama dengan EK2 setengah MV2 kuadrat, EP2 MGH2. Contoh, sebuah bola masanya 500 gram dijatuhkan dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Tentukan energi kinetik dan kecepatan bola saat ketinggiannya 4 meter di atas tanah. Nah, perlu dilihat di sini, ini ada bola nih, ketinggiannya awalnya 10 meter, dilepas, berarti kan dari keadaan diam. Jatuhlah, ini posisi satunya ketika ketinggian 10 meter. Sampailah di posisi yang kedua ketika ketinggiannya 4 meter di atas tanah. Nah, di posisi yang kedua ini yang ditanya, berapa energi kinetiknya di posisi kedua ini dan berapa kecepatannya di posisi yang kedua ini. Kalau diketahui massa bolanya adalah 500 gram atau 0,5 kg setelah kita ubah. Nah, langkah pertama, kita mau menghitung berapa energi kinetik kedua atau EK2-nya. Kita tulis persamaannya, EM1 akan sama dengan EM2. Energi mekanik titik 1 sama dengan energi mekanik titik yang kedua. Energi mekanik tadi sudah dijelaskan, yaitu penjumlahan dari EP dengan EK. Sehingga nanti EP1 itu menjadi MGH1, EK1 menjadi setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2-nya jadi MGH2, EK2-nya itu yang kita cari ya nilainya nanti. Ini setengah MV2 kuadrat. M-nya tadi 0,5, gravitasi nilainya selalu 10, H1-nya adalah 10 meter. Ditambah setengah kali masanya 0,5, V1, ini kan kecepatan di titik 1, tadi dari keadaan diam, maka V1 nilainya 0, di sini 0 pangkat 2. Sama dengan M-nya 0,5, gravitasi 10, H2-nya adalah 4 meter di sini. Ditambah EK2 yang kita cari nilainya. Ini 0,5 kali 10 kali 10 adalah 50, ditambah ini kali 0, jadi hasilnya 0, sama dengan 0,5 kali 10 kali 4 adalah 20, ditambah EK2. Sehingga EK2 adalah 50 dikurang 20, atau EK2-nya adalah 30 Joule. Jadi energi kinetik di titik yang kedua besarnya 30 Joule. Berikutnya, berapa kecepatannya? Di titik kedua, itu kan energi kinetiknya adalah 30 Joule. Dari sini kita bisa menghitung kecepatan bolanya. EK2 sama dengan setengah MV2 kuadrat. EK2-nya 30, sama dengan setengah dikali M-nya 0,5,
V2-nya yang dicari, V2 kuadrat. 30 dikali setengah berarti seperempat ya, V2 kuadrat. Maka 4 dikali 30, 120. Maka V2-nya akar dari 120 atau 2 akar 30 meter per sekon. Nah, ini besar kecepatan bolanya ketika sampai di titik yang kedua. Seperti itu. Daya. Daya adalah energi per satuan waktu. Simbolnya adalah P. Daya itu simbolnya P. Untuk menghitung daya, kita menggunakan rumus P sama dengan W dibagi dengan T. Di mana W-nya ini bisa energi kinetik, bisa energi potensial, bisa usaha. Kamu menggunakan rumus EK kalau di soal terdapat kecepatan. Kamu menggunakan rumus energi potensial atau MGH kalau di soal ada ketinggian. Dan kamu menggunakan rumus usaha kalau di soal ada gaya dan juga jaraknya. Ya, jadi P-nya itu artinya daya dalam watt, W-nya itu energi, ya energinya bisa EK, bisa energi kinetik, bisa energi potensial ataupun dia usaha. T-nya adalah waktu dalam sekon. Contoh, sebuah lift mengangkut beban total 2000 kg, lift naik sampai pada ketinggian 20 meter di atas tanah dalam waktu 40 sekon. Daya mesin lift adalah titik-titik. Nah, di soal ini yang diketahui adalah ketinggian. Karena yang diketahui ketinggian, maka W-nya itu diganti jadi rumus energi potensial, yaitu MGH dibagi dengan T. Dengan M-nya masanya adalah 2000 kg, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 20 meter per waktunya adalah 40 sekon. Kita coret 20 sama 40 ini jadi 2. 2000 dibagi 2 itu adalah 1000. 1000 dikali 10 jadinya 10.000 watt. Nah, ini besar daya mesin lift tersebut. Oke, cukup sekian dari saya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.